Mereka bilang cinta bisa mengalahkan segalanya, tapi mereka tidak bilang kalau cinta juga bisa membutakan kita dari tanda-tanda kehancuran. Aku melepaskan segalanya demi pria yang kupikir adalah rumah, tapi ternyata dia hanyalah sebuah penjara yang perlahan membunuh jiwaku. Sebelum aku masuk ke bagian yang paling menyakitkan dari kisah ini, aku ingin menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Boleh absen sebentar di kolom komentar? Kalian sedang menonton video ini dari kota mana? Aku ingin tahu seberapa jauh pesan ini tersampaikan. Kisahku bukan sekadar drama, tapi sebuah pelajaran mahal yang tidak ingin aku alami oleh siapapun di sini. Jadi, kalau kamu tidak ingin melewatkan bagaimana aku bertahan dan apa rahasia gelap yang akhirnya terbongkar, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Jangan sampai kamu ketinggalan bagian paling krusial di video berikutnya, karena aku akan bongkar bagaimana sebuah hadiah di ulang tahun pernikahanku justru menjadi bukti pengkhianatan yang paling kejam. Subscribe sekarang, dan mari kita kawal kisah ini sampai akhir. Semua orang bilang aku adalah wanita paling beruntung. Di hari pernikahanku, bunga mawar putih memenuhi ruangan. Aromanya begitu manis, seolah menjanjikan masa depan yang tanpa celah. Aku menatap Aris, pria yang baru saja menjabat tangan ayahku dan mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Saat itu, aku merasa dunia berada di genggamanku. Aku telah memenangkan pertarungan melawan restu orang tuaku yang keras kepala. Ibu pernah berbisik di malam sebelum pernikahan, bahwa cinta tidak bisa mengisi piring yang kosong. Tapi aku menutup telinga. Bagiku, ucapan ibu hanyalah ketakutan orang tua yang terlalu memuja materi. Aku mencintai Aris karena kesederhanaannya. Aku mencintai cara dia menatapku seolah aku adalah satu-satunya alasan dia bernafas. Demi dia, aku rela meninggalkan fasilitas rumah mewah, mobil pemberian ayah, dan karir mapan di perusahaan keluarga. Aku memilih memulai segalanya dari nol, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bulan-bulan pertama adalah kebahagiaan yang aku pamerkan kepada dunia. Kami makan sebungkus mie instan berdua, dan aku merasa itu lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5. Aris sangat manis. Dia selalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan kecil. Dia berjanji akan menjadikanku ratu suatu hari nanti. Aku percaya. Aku sangat percaya, sampai aku tidak menyadari bahwa di balik senyumannya ada sesuatu yang mulai berubah. Perubahan itu datang seperti gerimis yang perlahan menjadi badai. Aris mulai pulang terlambat dengan aroma rokok yang sangat pekat di bajunya. Saat aku bertanya, dia hanya menjawab singkat bahwa tekanan kerja semakin berat. Suatu malam, aku terbangun dan melihatnya duduk di ruang tamu yang gelap. Hanya diterangi cahaya ponselnya. Wajahnya terlihat sangat tegang. Namun begitu dia menyadari kehadiranku, dia langsung mematikan ponsel itu dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Aku mencoba berprasangka baik. Aku berpikir, mungkin dia sedang kesulitan keuangan dan tidak ingin membebani pikiranku. Aku memeluknya dari belakang, membisikkan doa kepada Allah agar memudahkan jalan suamiku. Namun Aris hanya terdiam kaku. Tidak ada lagi kecupan hangat di kening. Yang ada hanyalah helaan napas panjang yang terdengar seperti sebuah beban. Keesokan harinya, saat Aris sedang mandi, ponselnya tertinggal di atas meja makan. Sebuah notifikasi muncul, bukan dari rekan kantornya, melainkan sebuah pesan tanpa nama yang berisi kalimat singkat, namun membuat jantungku berhenti berdetak seketika. Pesan itu berbunyi, "Apakah istrimu sudah tidur? Aku menunggumu di tempat biasa." Tanganku gemetar hebat saat aku hendak menyentuh ponsel itu untuk melihat lebih jelas. Pintu kamar mandi terbuka. Aris berdiri di sana, menatapku dengan mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mata yang penuh dengan rahasia dan kemarahan. Aris melangkah mendekat dengan cepat,
dan menyambar ponselnya dari atas meja sebelum jemariku sempat menyentuhnya. Suasana dapur yang biasanya hangat seketika berubah menjadi sangat mencekam. Dia tidak bicara apapun, namun tatapan matanya seolah sedang menginterogasi pikiranku. Aku berusaha mengatur napas, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku yang mulai sesak. Aku bertanya dengan suara bergetar siapa yang mengirim pesan itu, namun dia justru tertawa meremehkan. Aris mengatakan bahwa aku terlalu banyak menonton drama dan mulai menjadi istri yang pencuriga. Dia berdalih bahwa itu adalah pesan dari klien penting yang memang suka bercanda dengan bahasa yang tidak sopan. Dia bahkan membentakku, mengatakan bahwa kepercayaan adalah dasar pernikahan, dan aku baru saja menghancurkannya karena mencoba mengintip privasi suaminya. Aku terdiam, lidahku keluh. Aku yang bersalah? Bagaimana mungkin aku yang merasa dikhianati justru menjadi pihak yang harus meminta maaf? Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang dingin. Aris tidak lagi banyak bicara. Dia sering memunci diri di kamar kerja kecilnya dengan alasan mengerjakan laporan bulanan. Kehangatan yang dulu menjadi pondasi rumah tangga kami telah lenyap, digantikan oleh dinding es yang tebal. Aku mencoba memperbaiki keadaan dengan memasakkan makanan kesukaannya, namun dia hanya menyentuhnya sedikit, lalu pergi begitu saja tanpa pamit yang jelas. Aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba mendekat untuk memberikan perhatian, dia selalu menghindar dengan alasan lelah atau stres karena urusan kantor. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Tabungan kami yang seharusnya cukup untuk biaya hidup sebulan, tiba-tiba berkurang drastis. Saat aku bertanya kemana uang itu pergi, Aris mengamuk. Dia menuduhku tidak bisa mengelola keuangan dan membanding-bandingkan aku dengan wanita karir yang menurutnya lebih cerdas dalam mengatur hidup. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku telah meninggalkan posisiku di perusahaan ayahku demi hidup bersamanya. Tapi sekarang dia merendahkanku hanya karena aku menjadi ibu rumah tangga yang mencoba berhemat. Rasa penyesalan mulai muncul di sudut hatiku, namun aku segera menepisnya. Aku masih mencintainya. Aku masih berharap ini hanyalah fase sulit dalam pernikahan kami. Aku terus meminta pertolongan kepada Allah agar rumah tangga kami diselamatkan dari kehancuran. Hingga suatu sore, sebuah paket datang ke rumah kami. Paket itu tidak memiliki nama pengirim, hanya tertuju untuk Aris. Karena suamiku belum pulang, rasa ingin tahuku yang sudah terpendam lama akhirnya memuncak. Dengan tangan yang sangat dingin, aku menyobek bungkus paket itu. Di dalamnya bukan laporan kantor atau barang keperluan kerja, melainkan sebuah jam tangan mewah berharga puluhan juta rupiah beserta sebuah kartu ucapan kecil. Isi kartu itu membuat seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Di sana tertulis, "Terima kasih untuk malam yang indah kemarin. Ini hadiah kecil untukmu, agar kamu selalu ingat waktu saat kita bersama." Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Jam tangan itu jauh lebih mahal dari total gaji Aris selama setahun. Dari mana dia mendapatkan uang? Atau lebih tepatnya, siapa wanita yang sanggup memberikan hadiah semewah ini kepada suamiku? Belum sempat aku menghapus air mata, pintu depan terbuka. Aris melangkah masuk dan terpaku melihatku memegang jam tangan serta kartu ucapan itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan kilatan amarah yang lebih besar dari sebelumnya. Aris tidak berusaha menjelaskan apapun. Dia justru melangkah maju dan merampas jam tangan itu dari genggamanku dengan kasar. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, berharap dia akan mengatakan bahwa ini semua adalah salah paham atau kiriman salah alamat. Namun, yang keluar dari mulutnya justru adalah kalimat yang menyayat jantungku lebih dalam daripada sebuah belati. Dia mengatakan bahwa aku tidak seharusnya mencampuri urusan yang tidak bisa aku jangkau dengan otakku yang sempit. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang kumiliki, mencoba menantang matanya yang kini penuh dengan kebencian. Aku bertanya, siapa wanita itu, dan sejak kapan dia mengkhianati janji suci kami? Aris tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat asing dan mengerikan di telingaku. Dia berkata bahwa cinta tidak bisa membayar tagihan listrik, dan dia sudah lelah hidup melarat bersamaku. Dia mengaku bahwa wanita yang mengirim hadiah itu adalah atasan di kantor pusatnya, seorang wanita yang bisa memberinya segalanya yang tidak bisa kuberikan. Duniaku terasa berputar. Pria yang dulu memohon-mohon di depan ayahku agar diizinkan menikahiku, kini merendahkanku seolah aku adalah sampah yang menghambat kemajuannya. Aku mengingatkannya tentang semua pengorbananku, tentang bagaimana aku meninggalkan keluargaku demi dia. Tapi Aris justru membentakku, mengatakan bahwa itu adalah pilihanku sendiri, dan dia tidak pernah memintaku untuk menjadi miskin bersamanya.
Kata-kata itu menghantamku begitu keras, hingga aku merasa sesak napas. Malam itu, Aris pergi meninggalkan rumah tanpa peduli bahwa aku sedang menangis terseduh-seduh di lantai. Aku merasa sangat bodoh. Aku teringat wajah ibu yang dulu memohon agar aku berpikir ulang sebelum menikah dengan pria yang belum matang secara mental. Sekarang, semua perkataan ibu terbukti benar. Aku bersujud di atas sajadah, menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Allah karena telah begitu sombong mendewakan cinta di atas logika dan restu orang tua. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih dalam tentang siapa wanita itu. Dengan sisa keberanian yang ada, aku mendatangi kantor Aris. Namun, apa yang kutemukan di sana jauh lebih menyakitkan dari sekadar perselingkuhan. Teman sekantor Aris menatapku dengan tatapan kasihan. Salah satu dari mereka membisikkan bahwa Aris sudah lama tidak masuk kerja karena dia telah dipecat 3 bulan yang lalu akibat penyalahgunaan dana kantor. Jantungku berdegup kencang. Jika dia sudah dipecat 3 bulan lalu kemana dia pergi setiap pagi dengan seragam rapinya? Dan dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar kontrakan kami selama ini? Aku merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah labirin kebohongan yang sangat gelap. Aku menyadari bahwa pria yang tidur di sampingku selama ini adalah orang asing yang sama sekali tidak aku kenal. Aku pulang dengan langkah gulai, namun di depan pagar kontrakan, aku melihat beberapa pria berbadan besar sedang mengangkut barang-barang kami keluar. Mereka mengatakan bahwa rumah ini sudah menunggak sewa selama 4 bulan, dan pemiliknya sudah menjual aset di dalamnya untuk menutupi kerugian. Aku mencoba menghubungi Aris, namun nomor ponselnya sudah tidak aktif. Di saat aku merasa tidak punya siapa-siapa lagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Pintu mobil itu terbuka, dan seorang wanita elegan turun dengan kacamata hitam yang mahal. Wanita itu menatapku dengan senyum kemenangan yang sangat merendahkan. Wanita itu melangkah perlahan ke arahku. Sepatunya yang tinggi mengeluarkan bunyi ketukan di atas aspal, yang seolah-olah sedang menghitung sisa waktu harga diriku. Dia berhenti tepat di depanku, lalu perlahan membuka kacamata hitamnya. Namanya adalah Siska, wanita yang selama ini aku curigai sebagai atasan Aris. Namun dari caranya memandangku, aku tahu dia lebih dari sekedar atasan. Dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan, seolah aku hanyalah debu yang mengganggu pemandangan indahnya. Siska berkata dengan suara yang sangat tenang namun tajam, bahwa dia datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dia menjelaskan bahwa selama ini Aris tidak pernah bekerja. Aris hidup dari kemurahan hatinya, menggunakan uang Siska untuk menutupi gaya hidup dan membayar kontrakan yang kami tempati. Aku merasa seolah disambar petir di siang bolong. Jadi, semua makanan yang aku makan dan atap yang melindungiku selama ini berasal dari uang wanita simpanan suamiku. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutku. Aku mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa aku adalah istri sah Aris. Namun Siska justru tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan melemparkannya ke dadaku. Dokumen itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh Aris. Siska mengatakan bahwa Aris sudah muak dengan kemiskinan dan tangisan hambar dariku. Aris telah memilih untuk memulai hidup baru yang bergelimang harta bersamanya di luar negeri, dan mereka akan berangkat malam ini juga. Seluruh badanku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, aku ingin mencakar wajah wanita ini, tapi tenagaku seolah tersedot habis oleh kenyataan pahit yang menghujam bertubi-tubi. Siska kemudian menambahkan bahwa semua barang di dalam rumah ini sudah ia beli, termasuk kenangan-kenangan kecil yang aku hargai. Dia menyuruhku pergi sekarang juga jika tidak ingin diseret keluar oleh para pria berbadan besar yang ia bawa. Penyesalan yang luar biasa mulai menyelimuti jiwaku,
mengingatkanku pada peringatan ayahku tentang pria yang hanya mencari batu pijakan untuk naik ke atas. Dalam kondisi hancur dan tanpa arah, aku berjalan menyusuri trotoar dengan sebuah tas kecil berisi pakaian sisa. Aku tidak punya uang, aku tidak punya tempat tinggal, dan yang paling menyakitkan, aku tidak punya lagi muka untuk kembali kepada orang tuaku. Aku duduk di sebuah bangku taman yang sepi saat senja mulai memudar menjadi kegelapan. Aku menangis dalam diam, memanggil nama Allah dalam setiap tarikan napas yang terasa berat. Aku merasa inilah titik akhir dari hidupku yang penuh dengan kebodohan. Tiba-tiba, ponselku yang layarnya sudah retak bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak kukenal. Pesan itu berisi sebuah foto yang memperlihatkan Aris sedang berada di bandara, tertawa lepas sambil memeluk Siska. Namun, di latar belakang foto itu, aku melihat sesuatu yang sangat janggal. Ada sosok pria lain yang mengawasi mereka dari kejauhan dengan tatapan yang sangat mengancam. Firasatku mengatakan bahwa Aris tidak sedang menuju kebahagiaan, melainkan menuju sebuah lubang yang jauh lebih dalam dari yang ia duga. Malam itu, langit seolah ikut berduka, menyelimuti langkahku yang tak tentu arah. Aku berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip, menatap foto di layar ponselku berulang kali. Sosok pria misterius di belakang Aris dan Siska tampak sangat berbahaya. Namun, egoku masih berusaha mencari alasan untuk peduli, meski hati ini sudah tercabik-cabik. Aku memutuskan untuk menggunakan sisa uang di sakuku demi menuju bandara. Bukan untuk memohon Aris kembali, tapi untuk mencari jawaban atas semua kegilaan ini. Sesampainya di sana, aku melihat mereka dari kejauhan. Aris tampak begitu bercahaya dalam balutan pakaian bermerek yang pasti dibelikan oleh Siska. Dia terlihat seperti pria yang sama sekali berbeda dari pria yang dulu berjanji akan hidup susah senang bersamaku. Saat mereka hendak melangkah menuju gerbang keberangkatan, pria misterius yang kulihat di foto tadi muncul dan menghadang langkah mereka. Suasana seketika menjadi tegang. Aku bersembunyi di balik pilar besar, mencoba mendengarkan percakapan mereka. Ternyata, pria itu adalah utusan dari seorang pengusaha besar yang uangnya telah digelapkan oleh Aris saat ia masih bekerja di kantor lamanya. Aris bukan hanya dipecat karena tidak kompeten, tapi dia adalah seorang pencuri yang licik. Siska yang selama ini mengira Aris adalah pria malang yang butuh bantuan, tampak terkejut. Pria itu mengatakan bahwa Aris telah memalsukan dokumen jaminan atas nama Siska untuk menutupi hutang-hutangnya yang menumpuk di meja judi. Wajah Siska yang tadinya penuh kemenangan berubah menjadi pucat pasi. Dia menatap Aris dengan kemarahan yang meluap-luap. Aris mencoba bersimpuh di kaki Siska, memohon agar tidak ditinggalkan. Namun wanita itu justru mendaratkan sebuah tamparan keras di wajah suamiku. Siska berteriak bahwa dia tidak akan pernah mau berurusan dengan penipu rendahan seperti Aris. Tanpa belas kasihan, Siska memanggil petugas keamanan dan membiarkan Aris diseret oleh orang-orang suruhan pengusaha tersebut. Aku menyaksikan semua itu dari kejauhan. Pria yang dulu aku puja seperti dewa, kini diseret seperti binatang di depan umum. Aris sempat menoleh dan melihatku berdiri di balik pilar. Matanya memancarkan ketakutan dan permohonan bantuan yang sangat dalam. Untuk sesaat, hatiku terasa sakit melihat pria yang kucintai hancur seperti itu. Namun rasa sakit itu segera berganti dengan rasa dingin yang hampa. Aku tidak melangkah maju, aku hanya diam membeku. Penyesalan itu kini mencapai puncaknya. Bukan karena aku kehilangan Aris, tapi karena aku menyadari betapa murahnya harga diriku yang selama ini aku gadaikan untuk pria yang tidak memiliki harga diri sama sekali. Aku teringat doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah, dan kini aku sadar bahwa inilah cara Allah menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang sangat pahit, namun harus aku telan bulat-bulat sebagai obat dari kebutaanku selama ini. Saat Aris dibawa pergi dan Siska menghilang di balik kerumunan, aku berbalik arah. Aku berjalan keluar dari bandara dengan langkah yang lebih tegak, meski air mata terus mengalir. Aku tahu, hidupku yang lama sudah berakhir dalam kehancuran yang total. Namun di tengah kehancuran itu, aku mendengar suara hatiku berbisik bahwa aku harus pulang. Puluh tahun aku membuang muka dari orang tuaku, dan sekarang
Hanya mereka satu-satunya tempat bagi jiwa yang sudah babak belur ini. Aku berdiri di depan pagar besi yang sangat kukenal, rumah yang dulu aku tinggalkan dengan penuh kesombongan. Tanganku gemetar saat hendak menekan bel. Aku merasa seperti pencuri yang kembali ke tempat yang sudah aku khianati. Pintu besar itu terbuka, dan sosok ibu muncul dengan wajah yang jauh lebih tua dari yang aku ingat. Aku bersimpuh di kakinya, menangis meraung-raung tanpa mampu mengucapkan satu kata pun. Aku hanya bisa memeluk kakinya, memohon ampunan atas segala keras kepalaku yang telah membuahkan derita yang tak tertanggung. Ibu tidak memarahiku. Beliau justru membelai rambutku dan membantuku berdiri, lalu membawaku masuk ke dalam pelukan yang paling hangat di dunia. Di dalam rumah itu, ayah duduk di kursi kebesarannya dengan raut wajah yang keras, namun matanya berkaca-kaca. Aku menceritakan segalanya, tentang pengkhianatan Aris, tentang kemiskinan yang menyiksa, hingga kehancurannya di bandara. Ayah hanya terdiam lama, lalu berkata bahwa setiap luka adalah biaya dari sebuah pelajaran hidup yang mahal. Beliau memaafkanku, namun luka di hatiku tetap tidak bisa sembuh begitu saja. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Aris mendekam di penjara karena kasus penipuan dan penggelapan dana yang berlapis. Siska, wanita yang mengira bisa memilikinya, justru menjadi orang pertama yang menjebloskannya ke sel karena merasa ditipu mentah-mentah. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi wanita simpanan, dan tidak ada lagi cinta yang ia agung-agungkan. Aris kehilangan segalanya, persis seperti apa yang dia lakukan kepadaku. Kini aku menjalani hari-hariku dengan kesunyian yang berbeda. Aku kembali bekerja di perusahaan ayah, namun jiwaku tidak lagi sama. Aku tidak lagi mengejar cinta yang membara atau janji-janji manis yang melangit. Setiap kali aku melihat cermin, aku melihat wanita yang sudah mati rasa. Wanita yang hidupnya berakhir dalam penyesalan yang mendalam, meski secara fisik ia masih bernafas. Aku belajar bahwa cinta tanpa restu dan logika adalah sebuah bunuh diri yang dilakukan secara perlahan. Aku sering bersujud di sepertiga malam, memohon kepada Allah agar sisa hidupku bisa digunakan untuk menebus dosa-dosaku kepada orang tua. Aku memang telah kembali ke rumah yang mewah, namun hatiku tetap terasa seperti gubuk tua yang runtuh. Pernikahanku mungkin sudah berakhir secara hukum, namun bayang-bayang kegagalan itu akan selalu mengikutiku seperti bayangan. Ceritaku berakhir di sini, di sebuah beranda rumah yang megah, namun terasa sepi. Aku memiliki segalanya sekarang, kecuali satu hal yang telah aku hancurkan sendiri 10 tahun yang lalu, yaitu masa muda yang bahagia dan hati yang tidak terluka. Aku menikah dengan cinta, aku berjuang demi cinta, namun pada akhirnya aku hanya mendapatkan pelajaran bahwa cinta yang salah adalah cara tercepat untuk menghancurkan diri sendiri. Penyesalan ini akan aku bawa hingga nafas terakhirku. Dari kisah perjalanan hidup Mentari, kita belajar bahwa cinta yang agung sekalipun tidak akan pernah cukup untuk membangun rumah tangga jika tidak landasi dengan kejujuran, logika, dan yang paling utama adalah restu dari orang tua. Cinta yang memicu pembangkangan terhadap ibu dan ayah seringkali hanyalah nafsu yang berujung pada penderitaan panjang. Jangan pernah buta karena perasaan, karena penyesalan selalu datang saat pintu maaf sudah terasa begitu berat untuk dibuka. Hal ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 23, yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan, supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Kisah yang baru saja Anda dengar ini adalah sebuah karya fiktif yang sengaja disusun sedemikian rupa agar terasa nyata, dengan harapan kita semua bisa memetik hikmah dan pelajaran berharga di dalamnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari keputusan yang salah dan selalu dalam lindungan Allah dalam memilih pasangan hidup. Terima kasih banyak telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat atau menyentuh hati Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Berikan like pada video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.